Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah kepemimpinan jika aku menjadi pemimpin. Nah, next. Nah, sebelum kita menuju ke visi misinya seperti apa, terus strateginya seperti apa, nah, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Muhammad Riki Effendi, NIM saya 18120605. Dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Alamat saya Klarangan Harjo Benyamin Pakem, Sleman, Yogyakarta. Usia saat ini saya menginjak usia 21 tahun. Oke. Nah, di sini seandainya saya ingin menjadi pemimpin di bidang bisnis nih. Nah, di bidang bisnis ini saya ingin menjadi pemimpin di dunia perhotelan. Nah, sebelumnya saya itu belum pernah memimpin. Kalau untuk memimpin organisasi atau tim kecil kayak tim final project atau itu udah pernah, tapi untuk ruang lingkup besar itu belum pernah sama sekali. Nah, yang saya inginkan adalah yang pertama adalah nama pendiri adalah nama saya sendiri Muhammad Riki Effendi. Alamatnya saya ingin mendirikan hotel itu di Tepus Gunung Kidul yang di mana itu dekat dengan pantai. Nah, untuk jenis usahanya komersial dan nama usahanya adalah RS Hotel. Nah, next. Nah, bagaimana visi, misi, dan strategi yang saya inginkan dan saya dirikan. Start building the vision and mission and strategy. Nah, untuk visi, saya ingin menjadi perusahaan perhotelan Gunung Kidul yang profesional, memberikan kesan berbeda dan memberikan kesan positif dengan semua kalangan. Nah, maksudnya di sini tuh selain kita kesan berbeda, kita harus profesional tuh dalam pelayanan, dalam ramah atau pelayanan lah ya. Nah, untuk misi saya ada 4, yaitu dari pelayanan, kebanggaan, inovasi, pengembangan. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pelayanan itu adalah memberikan pelayanan prima hingga kamu merasakan sensasi berbeda seperti di rumah impian. Dan yang kedua adalah kebanggaan. Kebanggaan itu menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan hotel sebagai kebanggaan berkarya dan berprestasi. Nah, yang ketiga adalah inovasi. Memberikan kesan hotel ala klasik dan modern dengan pemandangan pantai dengan tarif terbaik. Yang keempat adalah pengembangan. Mengembangkan bisnis perhotelan ke arah yang lebih baik dengan evaluasi kekurangan dari segi kinerja. Nah, itu merupakan visi dan misi saya. Nah, lanjut ke strategi. Strateginya adalah RS Hotel, mudah dicari pada aplikasi online seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan nama hotel harus mudah diingat, menawarkan pemandangan hotel yang berbeda, memiliki situs website sendiri untuk diulas oleh tamu ya, dan mengutamakan pelayanan pada tamu hotel. Selain itu, membangun kemitraan lokal seperti kuliner khas Gunung Kidul, ada butik, ada makanan, minuman yang dari khas sana ya. Nah, untuk membangun kemitraan lokal ini bertujuan sebagai salah satu masukan warga setempat. Jadi kita dalam mendirikan hotel, kita juga mencarikan rezeki untuk warga sekitar pantai. Nah, next. Bagaimana Anda mulai memimpin? How do you start leading? Nah, di sini saya mulai menjadi pemimpin itu harus mengembangkan sifat kepemimpinan, yaitu menjadi pribadi percaya diri meskipun ada hal yang diketahui. Dan yang kedua adalah meluas pengetahuan di bidang yang dipimpin. Nah, di sini memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan pemahaman yang baik tentang subjek. Okay, next. Nah, yang selanjutnya adalah mencari mentor atau pemimpin yang sudah berpengalaman. Nah, di sini tujuannya adalah menjadikan panutan yang pernah mengatasi tantangan-tantangan yang pernah dicapai dengan tujuan yang sama. Jadi kita harus mencari pemimpin perhotelan di dunia perhotelan yang sudah
menempuh tantangan-tantangan yang cukup luar biasa ya. Nah, yang terakhir adalah pelajari setiap konflik. Nah, itu sangat penting sekali ya. Jadi kita harus mempelajari setiap konflik yang di perhotelan itu seperti apa, dan jika terjadi pertentangan internal maupun eksternal di antara anggota tim maupun perusahaan lain, maka kita dapat memberitahu agar cara mengendalikan emosi itu seperti apa. Nah, next. Bagaimana proses menjalankan visi dan misi pada anggota agar dicapai? Nah, yang pertama adalah menyampaikan secara langsung visi misi kita. Jadi kita harus menyampaikan visi misi kita secara langsung dengan cara mengadakan rapat awal atau meeting awal dan menyampaikan tujuan kita mau seperti apa sih kepada bawahan kita. Nah, yang selanjutnya adalah memandu pemikiran dan tindakan karyawan, yaitu mengajarkan perilaku dan etika pada perusahaan kita sesuai visi misi yang sudah kita tentukan, sudah kita bangun, dan tujuan kita seperti apa. Kita harus menerapkan pada karyawan kita atau bawahan kita ya. Yang ketiga adalah evaluasi kesalahan pada karyawan. Nah, evaluasi kesalahan pada karyawan ini kita harus mengevaluasi kesalahan karyawan dengan cara penyampaian cara lembut, tidak emosi atau apalagi bertengkar ya, atau apalagi mencari keributan di faktor internal. Nah, kita harus menyampaikan cara lembut biar agar karyawan itu tuh nyaman kerja dan bersama kita. Oke, next. Bagaimana sih cara menghadapi masalah yang baik dari internal maupun eksternal? Nah, yang pertama adalah menjaga komunikasi agar tidak berbicara kotor sama kolega atau pegawai. Nah, jadi kita sebagai pemimpin itu jangan berbicara kotor terhadap karyawan kita atau bawahan kita, atau dengan pemimpin yang lain itu tuh kita tuh harus bicara dengan sopan, berbobot, profesional gitu ya. Kita tuh dalam menjaga komunikasi dalam berkomunikasi itu harus profesional. Nah, yang kedua adalah menerapkan keterbukaan. Nah, menerapkan keterbukaan ini dimaksud jika ada masalah kita harus terbuka dan agar mencari solusinya itu mudah selesaikan. Yang ketiga adalah menerapkan sikap proaktif, fleksibel, dan profesional. Nah, sikap ini tuh harus diterapkan dengan memberikan pengarahan yang baik dan tepat. Jadi kita harus menerapkan sikap ini agar kita patut dianggap dengan pemimpin yang baik gitu ya. Nah, yang keempat adalah memiliki manajemen konflik. Nah, ini sangat penting. Jadi kita harus memiliki manajemen konflik yang kita harus membuat sebuah memo atau SOP yang berisikan tata cara mengelola konflik. Nah, cukup menarik ya. Oke. Berikut contoh konflik internal. Apa sih contoh konflik internal? Nah, di sini ada satu contoh, yaitu Burhan ditegur oleh Santi karena Burhan tidak menguasai bidang pekerjaannya, menjadi resepsionis yang mengakibatkan kepuasan pelanggan berkurang. Nah, Burhan ini tuh ditegur oleh Santi itu dia itu malah emosi yang menyebabkan reputasi perhotelan itu turun. Selain itu, si pelanggan ini tuh menilai bahwa si karyawan yang bernama Burhan ini dalam kerja itu berkurangnya dari pelayannya yang kurang ramah, jual mahal senyumnya. Nah, gitu merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perusahaan kena ya, reputasi perusahaan kena. Nah, yang kedua adalah contoh konflik eksternal. Nah, di contoh konflik eksternal ini ada persaingan harga dengan masing-masing hotel yang dapat memicu perekonomian hotel naik turun dan tidak stabil. Nah, jadi misalnya hotel B nih, hotelnya tuh sama dengan kita, ratunya sama dengan kita, fasilitasnya juga sama dengan kita, dan harganya dia miring. Nah, kita jangan mudah terpancing dengan harga yang mereka tawarkan. Siapa tahu pelayanannya belum tentu baik, memberikan pemandangannya belum tentu baik. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan
lebih matang untuk memberikan harga yang lebih baik, bukan termurah ya, tapi terbaik. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah konkret untuk menghadapi COVID-19. Nah, yang di sini ada dua, yaitu dari segi kesehatan dan segi agar lebih baik dan eksis. Dan kita bahas segi kesehatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentunya kita harus menaati dan menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua, menunjukkan surat swab atau kartu vaksin bagi pegawai maupun tamu. Yang ketiga adalah pembatasan aktivitas seperti event dan tamu berkunjung. Dan yang keempat adalah penyemprotan disinfektan pada area perhotelan. Nah, yang selanjutnya adalah segi dari agar lebih eksis dan lebih baik ya. Yang pertama adalah memberikan promo harga dan giveaway kepada pelanggan. Jika misalnya dia memesan di aplikasi online, dan nanti dia akan mendapatkan kupon untuk mendapatkan giveaway, misalnya mendapatkan giveaway iPhone 12 jika dia memesan via online. Yang kedua adalah memberikan promo staycation seperti paket belajar anak sambil liburan atau masyarakat bekerja sambil libur bagi masyarakat yang WFH, work from home. Dan yang ketiga adalah memperkuat pelayanan dan penawaran hotel. Dan yang keempat, memanfaatkan tenaga kerja seminimal mungkin. Yang kelima, memiliki usaha sampingan seperti penggunaan ruang kamar untuk menampung pasien OTG COVID-19. Nah, yang kelima ini hitung-hitung kita juga membantu rumah sakit juga untuk menangani pandemi saat ini ya. Jadi kita harus menyiapkan sebuah tempat untuk menampung pasien COVID-19 yang berstatus OTG. Nah, terus gaya kepemimpinan yang saya pilih dan alasannya apa dan contohnya seperti apa. Nah, kita akan bahas sekarang ya. Nah, jadi gaya kepemimpinan yang saya pilih itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, mengapa sih saya memilih gaya kepemimpinan demokratis? Jadi gini, karena saya merasa cocok sih dengan kepribadian saya dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis seperti suka berdiskusi, terbuka, menerima saran dari orang lain, menghargai suara setiap anggota jika bertim, dan memberikan motivasi. Nah, jadi secara teori itu sangat sama dengan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, lalu untuk contoh gaya kepemimpinan demokratis itu seperti apa sih yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi anggap saja anggota bertim. Saya mengadakan anggota tim rapat meeting dan di situ saya memandu pada semua anggota setiap seminggu sekali agar menyelesaikan tugasnya final project-nya. Nah, di dalam rapat tersebut saya menyuruh mereka untuk berdiskusi terkait proyeknya yang akan dibuat dan mengungkapkan apabila hal yang masih mengganjal pada proyek tersebut. Jadi di sini tuh maksudnya saling bertukar berpendapat ya. Oh, ini tuh masih kurang begini sih. Oh, ini tuh harus begini. Oh, ini sudah bagus. Nah, gitu. Jadi di sini adalah merupakan salah satu contoh kayak pemimpinan demokratis yang dari kehidupan sehari-hari di anggota kelompok final project. Oke, sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.